Kita witi pangaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, adik-adik, mbak-mbak ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat aman, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang berbahagia ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam membahas perjalanan setelah kematian yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana nanti perjalanan seseorang itu setelah kematian, yang hakikatnya itu adalah kehidupan yang hakiki, yang mana fase-fase tersebut, tahapan-tahapan tersebut pasti akan kita lalui. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang buku catatan amal. Buku catatan amal yang mana seseorang itu akan menerima buku catatan amalnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu. Kita adalah umat terakhir di dunia ini, tapi yang pertama dihisab di akhirat. Nah, ketika catatan amal itu dibagikan, maka pada saat itulah Bapak Ibu, setiap umat itu akan berlutut. Jadi tatkala lembaran catatan amal dibagikan, maka setiap umat akan berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Allah Rabb semesta alam. Sebagaimana dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-28, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan pada hari itu kamu akan melihat tiap-tiap umat itu berlutut. Kalau kita biasanya berlutut niku napa, Pak? Pas nembe napa niku?
Oh sungkeman nggih. Oh ale berlutut, berlutut kok nggih. Dalam kondisi berlutut. Kulla ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari kamu melihat tiap-tiap umat niku berlutut, tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu akan diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi semua itu berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Allah Rabb semesta alam. Nah, ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya yang dicari, dirinya yang dipanggil, maka seruan itu pun akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya pun bergemetar. Ketakutan yang besar pun menyeliputinya. Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian kitab catatan akan dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Nah, lalu apa Pak? Pada saat itu dikatakan Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai yang menghisap terhadap dirimu sendiri. Karena apa? Membaca sendiri buku catatan amalnya. Jadi Pak Bu pada hari itu semua manusia akan teringat apa yang dulu telah dikerjakan ketika di dunia. Ingat karena baca buku catatan amalnya. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tidak ada yang keliru. Kalau yang mencatat manusia kan enten sing keliru nggih. Sing keliru namanya manusia, Pak. Tapi kalau yang mencatat niku malaikat, niku mboten mungkin keliru. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil itu menjadikan seseorang yang menghisap dirinya sendiri dengan melihat buku catatan amalnya. Ibaratipun awak, silahkan periksa sendiri. Ini buku catatan amalmu, silahkan engkau hisap sendiri. Niki napa kebijaksanaan yang paling adil. Nah, pada hari kiamat nanti kitab catatan amal ini akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing orang, masing-masing hamba tanpa ada yang tertutup sedikit pun. Contoh sebagai badhe maos nggih akan membaca dengan jelas pada hari ini jam sekian di tempat ini apa yang dilakukan, sedanten mereka dipun catat tanpa wonten penambahan dan pengurangan. Nah, seandainya mengingkari Pak Bu, lisannya mau mengingkari, long lisannya dikunci. Terus bangkitlah para saksi yang akan memberikan kesaksian atasnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka.
Ajeng mengelak, ajeng napa? Membantah, mboten saged ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim. Nah, sekarang Pak yang berbicara niku napa? Nggih, yang berbicara tangan mereka. Tangan yang digunakan untuk berbuat nanti akan berbicara. Wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka pun akan memberikan saksi atas apa yang dahulu mereka lakukan. Dados Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menjadikan tangan itu berbicara. Mulut giliran apa dikunci dan kaki pun jadi saksi. Nah, napa kemawon ingkang badhe dipun catet Pak nika? Apa saja yang tertulis dalam buku catatan amal manusia? Jadi amalan manusia yang tertulis di buku catatan malaikat. Buku niki Pak Bu, buku catatan amal niki selalu melekat di leher masing-masing manusia. Dan ketika di hari kiamat Allah akan mengeluarkan buku catatan ini. Kalau melekat di leher niku dalilipun Al-Isra ayat 13. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Nah, kalau niku ibaratipun kan selalu yang menggantung di leher seseorang. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai dalam keadaan mansyura, dalam keadaan terbuka. Akhirnya setiap orang nanti akan membuka buku catatan masing-masing. Dan ada dua kemungkinan Pak Bu yang terdapat di buku catatan amal. Kalau tidak amal baik ya amal buruk, amal jelek. Kemudian Bapak Ibu kira-kira apa rincian masing-masing dari amal baik dan amal buruk yang akan dicatat, yang dicatat di buku catatan amal tersebut? Nah, para ulama menika apa? Menjelaskan hal-hal yang dicatat berkaitan dengan catatan amal kebaikan. Khusus catatan amal kebaikan ulama membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah amalan baik yang sudah dikerjakan. Amal baik yang sudah dikerjakan. Kata sinapa? Salat yang sudah dikerjakan, haji, umroh, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Amal-amal baik ingkang sampun dipun lampahi menika napa? Tercatat di buku catatan di sisi malaikat. Niki amalan ingkang sampun apa? Sampun dikerjakan. Ternyata yang nomor 2 Pak Bu, yang termasuk dicatat itu adalah hal baik yang baru yang sekedar diniatkan. Jadi hal-hal baik yang baru sekedar diniatkan belum dilakukan.
Niki ternyata napa? Tetap tertulis, Pak Bu. Namun nggih, yang tertulis adalah napa? Ganjaran niat baiknya. Ganjaran apa? Niat baiknya. Tidak tertulis dengan ganjaran amal. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih yang mengisahkan seorang laki-laki yang diberi kelonggaran rizki, kemudian menginfakkan hartanya untuk amal-amal kebaikan. Nah, kemudian ada orang lain, orang yang fakir, menyaksikan hal tersebut, kemudian mengatakan, andai saja saya memiliki harta seperti si fulan, niscaya aku akan melakukan amalan seperti si fulan yang bermanfaat hartanya. Kemudian Nabi bersabda tentang orang yang fakir ini, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niat yang menyertainya, ganjaran keduanya sama dari sisi niat. Biniyatihi. Ini hadisipun sahih, riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah niki nggih pahala niat. Yang ketiga, amal baik nggih. Jadi kan Bapak Ibu dari keterangan tersebut kan seseorang itu dianjurkan untuk memiliki niat-niat baik. Enten sik bangun masjid niku artonipun kiambak, nggih masyaallah 100%. Kemudian dia berangan-angan punya niat, seandainya punya harta seperti si A, ingin membangun masjid sendiri. Dan ini napa? Pikanto pahala ingkang ageng sangat. Yang ketiga adalah amal baik yang sudah ditekadkan akan dikerjakan. Nah ini, kalau tadi kan sekedar napa? Niat. Ini amalan baik yang sudah ditekadkan akan dikerjakan. Niki terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalan baik yang sudah ditekadkan akan dikerjakan. Niki terbagi menjadi dua. Yang pertama napa? Seseorang yang telah bertekad kuat akan melakukan amalan baik dan dia punya kemampuan untuk melaksanakannya, punya tekad dan punya apa? Kemampuan. Namun terhalangi Bapak Ibu terhalangi sesuatu sehingga tidak terwujud, tidak terrealisasi amalan tersebut. Pripun niki Pak? Pun gadai tekad, nggih mampu melaksanakannya nggih, ning enten alangan, ada halangan sehingga tidak terwujud amalan tersebut. Daftar haji corona, daftar haji corona, masya Allah kan mampu nggih, ning enten alangan. Maka yang seperti ini apa? Ditulis baginya pahala yang sempurna, seperti seakan ia itu telah mengerjakannya Pak Bu. Niki dalilipun sagedipun bika surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100 yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, ini sudah bertekad bahkan dengan apa Pak? Keluar rumah dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan
Rasulnya. Tiba-tiba apa Pak? Summa yudrikuhul maut. Ternyata dia apa? Meninggal, kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh telah tetap pahalanya itu di sisi Allah. Sisi pendalilannya adalah apa? Bahwa orang tersebut sudah bertekad untuk hijrah, keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, dan dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Namun ternyata kematian menghalanginya untuk merealisasikannya. Walaupun demikian apa? Allah menetapkan baginya pahala hijrah. Dan yang demikian ini Pak juga berlaku untuk amal-amal soleh lainnya yang sudah punya tekad dan dia mampu secara asal mampu melakukannya, tapi belum terlaksana karena ada halangan, maka dapat pahala sempurna. Yang nomor 2, ini kita bagi jadi kalih nih. Seseorang yang telah bertekad buat melakukan amal baik, dan dia punya apa? Kemampuan untuk melaksanakannya. Namun dia tidak jadi dan meninggalkannya. Itu nih Pak. Terus gadai bertekad kuat melakukan amalan baik, dan dia juga punya kemampuan untuk melaksanakannya, tapi nggak jadi. Pikir-pikir nggak jadi. Janjane mboten enten alangan. Bentenipun niki nggih. Kak tadi kan nggak jadinya karena halangan. Ini nggak jadinya ya, dipikir-pikir nggak jadi. Maka yang seperti ini hanyalah tertulis apa? Pahala niat baik saja. Contohnya apa Pak? Seseorang yang sudah bertekad pengen sedekah di suatu hari. Ia sudah kumpulkan uang dan ia sebenarnya mampu untuk menyalurkan sedekah tersebut. Namun ternyata ia membatalkan sedekahnya Pak Bu. Bukan karena ada halangan tertentu, namun karena apa? Dia meninggalkannya saja tanpa sebab berubah pikiran. Maka yang demikian menikah apa? Tertulis baginya pahala niat. Benten nek mau nggak jadinya karena apa? Ada halangan, dapat pahala yang sempurna. Nah ini apa? Amal-amal baik yang nanti akan ditulis. Ya, amalan baik yang sudah terlaksana. Nomor kalian apa? Hal yang baru sekedar diniatkan, belum dilakukan, ini dapat pahala apa? Niat. Dan yang ketiga, amal baik yang sudah ditekadkan akan dikerjakan. Nah, itu terbagi dua wong mantan halangan, terus yang satu buruk tanpa halangan. Yang kedua, amal buruk. Nah, amal buruk niki yang nanti akan dicatat itu amal buruk apa saja, Pak? Yang pertama adalah amal buruk yang sudah dikerjakan. Seperti meninggalkan sholat, niku termasuk amal buruk yang sudah dikerjakan. Tidak puasa, niku ya amal buruk. Berkata kotor dan sebagainya. Hal-hal yang buruk ini apa? Tercatat dalam buku catatan amal di sisi malaikat. Terus yang kedua adalah amal buruk yang baru diniatkan. Dan ia harapkan apa? Akan dilakukan amal buruk tadi, Pak. Yang demikian itu apa? Tertulis baginya sebagai dosa karena niat buruknya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW mengabarkan tentang seorang laki-laki yang Allah beri materi kecukupan, harta yang berkecukupan, tapi ternyata menyia-nyiakan harta tersebut, menghambur-hamburkan untuk foya-foya. Kemudian ada seorang miskin yang berkata dalam hatinya, andai saja saya punya harta seperti si A, saya akan berfoya-foya seperti si A. Nabi bersabda apa? Fahuwa biniyatihi fawisruhuma sawa. Maka si fakir yang punya niat yang buruk ini, seandainya punya harta pengen bermaksiat, dosanya adalah sama dengan yang tadi dari sisi apa? Niat. Yang ketiga, amal buruk yang sudah ditekadkan akan dikerjakan nih, dan dia apa Pak? Punya kemampuan, namun apa? Tidak dikerjakan karena apa Pak? Ada halangan. Namun terhalangi sesuatu sehingga amal buruk tersebut tidak jadi dikerjakan. Itu nih Pak. Terus badan. Dia sudah punya tekad dan dia punya kemampuan untuk melaksanakannya, namun terhalang. Maka yang demikian itu apa? Tertulis baginya dosa sempurna, seperti seakan-akan dia telah mengerjakan amal buruk tadi. Karena dia nggak jadinya tadi karena apa? Ya ada halangan. Ada apa? Halangan. Contohnya apa Pak? Contohnya pun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus apa? Saling membunuh. Ketika Kanjeng Nabi ini, idza iltaqa muslimani bisayfihima, jika ada dua orang muslim berperang dengan pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Qalu ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala innahu arada qatla sahibahu. Innahu arada qatla sahibihi. Karena dia punya tekad Pak, bertekad membunuh apa? Membunuh lawannya. Badhe nyabet ke pedang kedisian, malah kesabet dhisik Pak. Badhe nembak, pengen nembak malah ketembakin. Maka yang terbunuh napa? Karena yang terbunuh tadi punya tekad, punya keinginan kuat untuk membunuh juga. Nah niki nek saling napa nggih pedang wau ada keinginan saling membunuh niki wau, dua-duanya masuk neraka. Sisi pendalilannya adalah yang terbunuh tetap Rasulullah hukumi masuk neraka. Padahal apa? Dia yang terbunuh dan tidak membunuh lawannya. Kenapa Pak? Karena ia bertekad dan punya kemampuan. Sebenarnya dia mampu untuk membunuh lawannya, namun karena mungkin ketangkasan lawannya tadinya menghalangi dia untuk membunuhnya. Kedisian justru dia yang kalah dan terbunuh. Walaupun demikian apa Pak? Dia tetap terhukumi mendapatkan dosa pembunuhan. Contoh lain apa Pak? Minum khamr. Bertekad minum khamr
sudah menyiapkan uang untuk membelinya, sudah nawa menuju tempatnya. Nek tempat jual khamar naminipun apa? Bar. Bar tempat apa? Tempat ya niku nggih menjual khamar. Tapi ternyata napa, Pak? Tutup. Tuh napa? Tutup. Tutup ternyata nggih. Walaupun dia belum membeli khamar, walaupun belum meminumnya, tapi tertulis atasnya apa? Dosa telah meminum khamar. Nggih. Maka dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi nggih, amal baik dan juga amal buruk nggih mana saja yang dicatat, maka tentunya kita lebih berhati-hati dalam beramal, berniat dan bertekad. Nggih. Karena tadi bisa niat itu bisa berbuah pahala, dan niat itu juga bisa berbuah apa? Berbuah dosa. Sehingga wau ingkang berkaitan kalian apa? Napa mewon ingkang dipun catat, mangke insyaallah kita lajengaken wonten pertemuan sanesipun berkaitan dengan al-mizan dan dulmah, timbangan dan kegelapan. Makaten Bapak Ibu ingkang kita bahas ing kesempatan menika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang nuhipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.